Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini, Iyo Irwan masih akan membahas tentang refleksi kompetensi untuk kepala sekolah di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Pada video-video sebelumnya, Iyo Irwan telah memberikan tutorial bagaimana kepala sekolah dapat mengisi refleksi kompetensi untuk kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk video kali ini, Iyo Irwan akan mengajak teman-teman semuanya melihat atau mengecek hasil refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya, teman-teman harus login atau masuk ke aplikasi platform Merdeka Mengajar, baik di laptop maupun di gawai, baik Android maupun yang lainnya. Kemudian masuk PMM, setelah itu kita ke menu pengembangan diri dan pilih bagian refleksi kompetensi. Selanjutnya, kita akan mendapat notifikasi bahwa refleksi kompetensi kita sudah selesai, tandanya ada centang hijau, dan yang kedua adalah pelajari hasil refleksi. Nah, di sini kita mendapat ucapan selamat, hasil refleksi sudah tersedia. Ini caranya adalah menyelesaikan pengisian 3 refleksi kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa refleksi kompetensi ini adalah diperuntukkan kepala sekolah, dan setiap kepala sekolah pasti punya jabatan masing-masing. Di sini saya jabatannya adalah ahli muda. Maka nanti hasil refleksinya levelnya sesuai dengan jabatan masing-masing untuk targetnya. Oke, kita akan mengecek, maka kita klik bagian periksa. Nah, di sini hasil refleksi maka akan muncul capaiannya. Di sini mantap, kompetensi Anda di atas rata-rata. Alhamdulillah, kompetensi saya hasilnya dari pengisian kepribadian, sosial, dan profesional hasilnya di atas rata-rata. Namun dari hasil tersebut masih ada 3 area yang dapat dikembangkan atau 3 area pengembangan. Gunakan untuk mengisi pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja. Jadi tujuan pengisian refleksi kompetensi ini nanti ada kaitannya dengan pengelolaan kinerja di PMM pada tahun 2025. Jadi teman-teman nanti yang belum mengisi refleksi kompetensi, baiknya segera isi karena nanti akan mempermudah kita dalam memilih pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja. Nah, di sini ada 3 kompetensi: kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, di bagian ini, di bagian pertama, kompetensi kepribadian, ada tanda kompetensi ini tidak termasuk ke area pengembangan Anda. Kemudian di bagian yang kedua, ini ada kompetensi sosial, ada indikator 2.1 dan ada indikator 2.3. Dan di bagian kompetensi profesional, ini ada indikator 3.1. Nah, ini adalah 3 indikator yang disebutkan di atas tadi adalah 3 area pengembangan. Nah, makanya di sini muncul 3. Kalau nanti ada 1 area pengembangan, mungkin di sini juga hanya muncul 1. Kalau kita ingin melihat secara detail tiap kompetensi, di bagian kepribadian misalnya, kita klik detail. Nah, di sini ada tulisan, Anda tidak wajib mengembangkan seluruh indikator ini. Silahkan kembangkan indikator di area pengembangan lain. Karena tadi kompetensi kepribadian ini bukan area yang menjadi area pengembangan. Padahal di sini sebenarnya ada 3 indikator. 3 indikator ini ada indikator 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, dari sini kita lihat bahwa indikator 3.1, kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Kemudian pengembangan indikator 2, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan indikator 1.3 adalah orientasi berpusat pada peserta didik. Masing-masing indikator dapat kita lihat detailnya. Nah, ini level saya ada di level 3 dari 5. Ini sudah cukup baik untuk ahli muda, karena level minimum ahli muda adalah level 3. Untuk yang madya mungkin jika capaiannya seperti saya ini belum bagus, karena mungkin targetnya untuk
level ahli madya pasti juga berbeda. Nah, mungkin kalau ahli madya nanti level 4, kemudian ahli utama nanti level 5. Jadi seperti itu. Nah, kemudian indikator yang lain di 1.2 ini juga ada di level 3. Kemudian di indikator 1.3 saya juga berada di level 3. Jadi semuanya ada di level 3. Nah, kemudian di indikator yang lainnya, di indikator sosial, saya klik lihat detail. Di indikator 2.1, 2.2, 2.3 semuanya sudah baik. Kita lihat detailnya. Nah, level saya ada di level 5. Nah, ini di sini ada rekomendasinya. Rekomendasi kontribusi untuk kompetensi yang sudah baik ini. Yang pertama, menggerakkan komunitas belajar, menulis tentang praktik baik, menelaah praktik baik dan sumber belajar, memberikan edukasi tentang praktik baik. Kemudian di indikator 2.2 ini juga saya ada di level 3 dari 5. Nah, ini yang bisa adalah menggerakkan komunitas belajar, ini sama dengan yang tadi. Nah, kemudian di indikator 2.3 ini saya ada di level 4 dari 5. Jadi untuk sosial ini tadi level 5. Kemudian ini level 3, ini level 4. Untuk profesional ada indikator 3.1, 3.2 dan 3.3. Kita lihat detail. Indikator 3.1 saya berada di level 5. Kemudian di indikator 3.2 saya berada di level 4. Nah, kemudian di indikator 3.3 saya berada di level 3. Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan refleksi kompetensi. Kalau masih bingung, nah ini di sini kita bisa klik bantuan. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian ini. Nah, ini kita bisa pilih salah satu. Ada panduan teknisnya, PPT-nya. Teman-teman bisa download. Nah, ini panduan infografis. Nah, ini juga. Kemudian tahapan refleksi. Di sini masuk ke sini. Nah, ini contohnya. Jadi, teman-teman nanti bisa mengecek apakah nilainya sudah ada. Kemudian seperti apa di area pengembangannya. Nah, ini terkait dengan pengelolaan kinerja. Ini nanti akan muncul di sini. Ini adalah di tahun 2025. Nanti akan muncul indikatornya. Saya tidak termasuk area pengembangan di indikator 1. Jadi indikator 21, 23 dan 31 tadi saya. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman sebelum mengisi perencanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah, selebihnya alangkah baiknya teman-teman nanti bisa masuk ke refleksi kompetensi kepala sekolah sehingga nanti bisa menentukan mana indikator yang akan dikembangkan di pengembangan kompetensi pada pengelolaan kinerja kepala sekolah tahun 2025. Semoga informasi sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa dukungannya untuk memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu. Kemudian sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.